الصلاة والسلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepenggal kisahku di masa kanak-kanak tentang almarhumlah Kyai Haji Muhammad Sanusi rahimahullahu wajhah. Kisah ini aku sampaikan sebagai penghormatan yang amat besar kepada beliau semasa hidup, dan juga terhadap karya-karyanya yang tetap menjadi kajian saat ini di pondok-pondok pesantren di Babakan Ciwaringin, Cirebon. Seingatku, waktu itu aku baru berusia 4 tahun dan belum masuk SD. Masa itu terasa begitu sulit, antara tahun 1972 sampai 1974, karena negara baru pemulihan dari krisis gelap G30 SPKI. Meski begitu, kami di kampung tidak terlalu memahami bagaimana krisis itu terjadi. Tentu karena teknologi informasi sama sekali belum dikenal atau belum sampai ke kampung-kampung. Bahkan menurut cerita orang tuaku, satu-satunya yang pernah punya radio transistor di Babakan hanya Kyai Haji Muhammad Fatoni Amin, putra kedua Kyai Haji Amin Sepuh, pengasuh pondok pesantren Raudhatul Thalibin. Saat ini dzurriyyah beliau juga menjaga dan meneruskan warisannya, yaitu pondok pesantren Al-Badar. Setahuku di masa itu Babakan terlihat aman-aman saja. Yang jelas pesantren Babakan baru saja dirundung duka karena pengasuh sepuh Kyai Haji Muhammad Amin Sepuh wafat di bulan Mei tahun 1972. Dan kepemimpinan pondok pesantren Raudhatul Thalibin dengan sendirinya beralih ke pengasuh anom, yaitu Kyai Haji Muhammad Sanusi. Pada awal-awal tahun 1972, Kyai Haji Amin Sepuh
sudah dalam keadaan sakit-sakitan. Setiap kali aku dan teman-teman seusiaku bermain di halaman Masjid Jami' Raudhatul Thalibin, aku hanya bisa melihat dari kaca jendela beliau dalam keadaan terbaring. Dan bermain di sekitar masjid menjadi kebiasaan kami waktu kecil. Kebetulan rumahku hanya terselang 4 rumah dari masjid. Ketika itu tidak ada tempat-tempat bermain yang mengasihkan selain di halaman masjid. Dan tentu berlanjut ke Kali Ciwaringin untuk mandi di sungai. Tetapi yang sering kami berharap adalah adanya kunjungan tamu-tamu ke kediaman Kiai Haji Muhammad Sanusi. Kunjungan tamu ke kediaman beliau merupakan berkah buat kami anak-anak. Karena biasanya setelah para tamu pamit, kami menunggu di beranda depan pondok pesantren At-Taqwa Kediaman Kiai. Lalu dilanjutkan untuk bersalaman, mencium tangan beliau sejuk. Namun sebenarnya ini berkah yang kami tunggu-tunggu. Ketika beliau keluar rumah dan mengantar para tamu itu, setelahnya beliau akan memanggil-manggil kami dan membagikan kue-kue makanan suguhan tamu. Luar biasa bahagianya saat itu. Karena masa itu uang jajan dan jajanan-jajanan juga barang mahal dan belum sebanyak seperti sekarang. Jadi kalau beliau menerima tamu menjadi isyarat baik juga buat kami anak-anak. Selebihnya selain momen-momen seperti itu, aku lihat beliau lebih banyak mengaji untuk para santrinya. Pada hampir setiap pagi, beliau berjalan kaki berkeliling-keliling kampung. Berpakaian jas hangat, memakai ikat sorban kepala, atau kadang bertopi caping lebar. Utamanya adalah mengunjungi tempat kesayangan beliau, Kebon Raja. Kemudian belakangan berubah menjadi Kebon Melati dan sekarang menjadi Pondok Pesantren As-Sanusi atau As-Sanusiyah. Kebon Raja atau kebunnya raja ini merupakan kebun istimewa milik Kiai. Saat buah jambu Bangkok belum dikenal, maka di kebun ini setahuku tumbuh jambu-jambu batu yang besar-besar dan pohonnya tidak terlalu tinggi. Di Kebon Raja beliau menanam pohon mangga, pisang, bahkan bunga-bunga seperti melati dan lain-lain. Kami waktu itu hanya bisa menyaksikan sewaktu-waktu karena kebun dipagari oleh tembok di sekelilingnya. Saat musim panen tiba, hampir seluruh masyarakat Babakan menikmati buah-buahan ini karena beliau akan membagi-bagikannya ke seluruh masyarakat Babakan. Pada musim-musim seperti ini, masyarakat begitu senang dan sangat menantikan jambu Bangkok maupun mangga milik Kiai. Hal yang selalu menarik adalah menyaksikan beliau pada saat berjalan kaki berkeliling. Sebab sewaktu-waktu bisa mengitari sekeliling desa. Dan ajibnya, siapapun yang berpapasan dengan beliau selalu berebut bersalaman.
untuk mencium tangan. Ini dilakukan siapa saja, baik santri maupun masyarakat Babakan sendiri. Setelah bersalaman, kemudian mereka menepi dan memberi jalan sampai beliau berlalu. Sungguh akhlak luar biasa yang tertanam di Babakan pada waktu itu. Namun belakangan adab semacam ini berangsur hilang. Terakhir aku menyaksikan pada masa-masa kepemimpinan pesantren dipegang oleh Kiai Haji Muhammad Fatoni Amin. Bisa jadi karena kemajuan zaman, sudah mulai jarang yang keluar rumah berjalan kaki karena tergantikan oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Akhlak lain yang tertanam di masyarakat pada masa Kiai Haji Muhammad Sanusi, tidak ada satupun masyarakat yang berani berambut gondrong, ataupun kalau berani berambut panjang maka dijamin tidak berani berpapasan dengan beliau. Karena berambut gondrong di hadapan beliau bisa jadi masalah. Apalagi santri, masyarakat Babakan pun ditotok, dalam bahasa Jawa, dipukul pelan dengan tongkat oleh beliau. Dan apabila itu terjadi, merupakan hal yang sangat memalukan pada masa itu. Sehingga bisa dipastikan, siapapun yang lupa mencukur rambut maka akan menghindari berpapasan dengan beliau. Begitupun saat membangunkan santri untuk jamaah subuh di masjid. Beliau akan memukul-mukulkan tongkat di tembok sebagai isyarat untuk segera bangun dan berwudu. Bahkan bila susah, bisa jadi melemparkan tongkat ke para santri yang masih tidur nyenyak. Kemudian segera para santri berlari bergegas menuju kolam besar di samping masjid. Untuk selanjutnya beliau melanjutkan bersiap melaksanakan sholat jamaah subuh. Itulah sebagian penggalan kisah yang aku saksikan pada saat beliau masih hidup. Tentu masih banyak kisah-kisah lainnya yang aku saksikan sendiri tentang kemuliaan beliau. Rasanya tidak cukup waktu untuk menceritakan seluruhnya. Mudah-mudahan di video selanjutnya akan aku sambung dengan kisah menarik lainnya tentang Al-Maghfurlah Mbah Sanusi. Untuk beliau, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.